Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Punarko. Di hari ini kita akan membahas tentang HPP. Apa itu HPP? HPP adalah kepanjangan dari harga pokok penjualan. Di mana di sini HPP digunakan oleh banyak perusahaan untuk menentukan berapa profit dan keuntungan yang didapatkannya. Dan hari ini kita akan bahas sebagai salah satu persiapan kita untuk memulai bisnis. Baik, langsung saja. Definisi HPP itu sendiri adalah merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Sebelum kita lanjut, HPP ini merupakan hal yang penting di dalam perusahaan dan bisnis yang bergerak karena memang banyak perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan yang efisien. Kalau kita punya perusahaan, maka banyak hal yang kita pikirkan. Salah satunya adalah pesaing kita. Pesaing kita tentu akan menjual barang dengan harga yang kompetitif dan konsumen yang tepat. Maka kita juga harus melakukan yang sama. Dan HPP ini membuat sebuah perusahaan dapat bersaing dengan banyak perusahaan lainnya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat negara Cina. Negara Cina itu memproduksi barang dengan biaya seefisien mungkin, kemudian dipasarkan kepada seluruh dunia. Dan Cina berhasil melakukannya sampai hari ini. Banyak produk-produknya bahkan mengalahkan produk-produk yang lebih unggul di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kalau kita lihat juga, Cina ini bisa merupakan salah satu representasi dari Jepang pada zaman awal akhir Perang Dunia Kedua. Yaitu Jepang merupakan negara peniru dan mereka menghasilkan produk-produk yang kualitasnya bisa dibilang di bawah harga pasar pada saat itu, karena memang Jepang produknya pada saat itu memang bukan produk yang baik. Tapi kemudian sering berjalannya waktu, kita lihat mereka berhasil memanfaatkan pemanfaatan biaya HPP ini yang sangat efisien sekali untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya dan kemudian memperbaiki kualitas produknya. Dan itulah Cina lakukan hari ini. Dan kita lihat produknya terus berkembang dari handphone, elektronik, dan bahkan hari ini banyak perusahaan menggerakkan perusahaannya memproduksi barang di Cina. Bahkan produk-produk yang mahal sekalipun berkelas seperti Apple dan sebagainya melakukan produksinya di Cina karena mengejar biaya efisiensi. Nah, sebegitu pentingnya HPP ini, maka kita perlu untuk melakukan pembahasan lebih mendalam. Ya, baik, kita akan mulai. HPP itu adalah yang pertama adalah untuk penentuan harga jual. Ya, jadi ini adalah ilmu yang penting bagaimana kita menentukan harga jual produk kita. Dan harga jual itu penting untuk didapatkan secara tepat sehingga konsumen tidak merasa kemahalan atau konsumen merasa harga yang dibayarkan tidak cocok. Nah, yang kedua ini HPP itu digunakan untuk melakukan pengawasan biaya produksi. Jadi begini, ketika sebuah perusahaan memproduksi barang, dia harus memproduksi biaya dengan sangat efisien. Jangan sampai ada biaya-biaya yang tidak terkontrol oleh perusahaan itu sendiri sehingga akhirnya adalah menyebabkan kerugian. Semua biaya yang dikeluarkan itu harus dihitung dan dimasukkan ke dalam penentuan harga jual. Nah, ketika kita mempelajari HPP ini, tujuannya selain yang pertama tadi menentukan harga jual yang tepat, yang kedua adalah menjadi pengawasan biaya produksi kita sehingga kita tidak tekor karena ada biaya-biaya lain yang tidak kita masukkan ke dalam penentuan harga jual. Dan yang ketiga adalah menghitung keuntungan usaha, ya. Karena HPP setelah kita hitung semua harga pokok penjualan kita, maka keuntungan usaha bisa diketahui secara real. Baik, langsung saja kita akan mempelajari penggolongan biaya. Nah, biaya ini sering dijadikan penentu harga pokok penjualan karena biayalah yang benar-benar terasa kita keluarkan secara langsung. Nah, elemen-elemen biaya itu ada bermacam-macam.
dan kita perlu ketahui. Tujuan dari memahami dari elemen-elemen biaya ini adalah untuk agar kita tahu apa saja objek yang bisa menjadi hal-hal yang menyebabkan biaya itu keluar dari sana. Nah, elemen-elemennya diantaranya adalah yang pertama, yaitu adalah berdasarkan objek pengeluarannya. Jadi maksudnya apa di sini? Objek pengeluaran adalah bagaimana melihat hal secara sederhana melalui biaya yang dikeluarkan selama produksi itu. Misalnya membayar gaji karyawan, memberi bahan baku, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau menentukan harga jual, maka kita lihat objek pengeluaran dulu. Apa saja yang sudah dikeluarkan, ongkosnya, biaya-biaya lain, sewanya, dan sebagainya, kemudian baru ditemukan harga jual. Dan yang selanjutnya adalah kita menentukan biaya itu berdasarkan fungsi pokoknya. Fungsi pokok ini dalam perusahaan itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua biaya administrasi, dan yang ketiga adalah biaya pemasaran. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan yang gagal ketika menentukan harga jual adalah dia tidak memasukkan biaya administrasi dan biaya pemasaran. Padahal itu juga termasuk dalam penentuan harga jual. Sehingga ketika kita mau menjual produk, maka kita harus menghitung semuanya berdasarkan 3 elemen tadi. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan hubungan dengan yang dibiayai. Maksudnya apa di sini? Jadi penggolongan ini berdasarkan hubungan dengan hal yang dibiayai. Dan ini terdiri dari 2 jenis, langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan terhadap produk dan manfaatnya terlihat langsung. Sedangkan biaya tidak langsung, manfaatnya tidak terlihat secara langsung. Misalnya apa? Contohnya adalah biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan. Itu juga harus dihitung karena suatu saat gedung itu akan menyusut, bukan berarti mengecil, tapi perlu biaya-biaya perawatan. Motor perlu servis dan sebagainya, itu juga harus dihitung. Nah ya. Dan yang keempat adalah volume kegiatan. Hukum ekonomi adalah semakin besar sebuah produksi barang, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit. Nah itu yang makanya banyak perusahaan ketika memproduksi barang secara banyak bisa menjual harga secara lebih efisien dan lebih murah, tapi dengan kualitas yang tetap bagus. Nah ya, jadi perusahaan-perusahaan besar ini mengambil keuntungan yang sedikit, tapi dengan volume barang yang besar. Nah, volume kegiatan ini itu harus dihitung semua kegiatan. Berarti perusahaan-perusahaan besar itu, baik itu Unilever, Wings, dan sebagainya, itu mereka harus menghitung biaya-biaya mulai dari biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan sebagainya. Mungkin kalau kita perusahaan-perusahaan kecil, kita tidak akan memikirkan terlalu banyak hal-hal seperti ini. Tapi ketika perusahaan Indonesia besar, hal yang kecil pun, ngeprint kertas itu bisa menjadi satu bumerang kalau tidak dihitung secara baik. Baik, langsung kita ke metode penentuan HPP. Metode penentuan HPP itu ada 2, teman-teman. Ya, yang pertama itu metode harga pokok penuh, yaitu metode memasukkan seluruh biaya produksi yang terjadi selama proses produksi. Biaya yang dimasukkan diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Nah ini harus dilakukan biasanya oleh para UMKM. UMKM itu menghitung segala sesuatunya dan mengambil keuntungan dari situ. Sebab kalau gagal menghitung harga pokok penuh, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua adalah metode harga variabel. Metode harga variabel ini memasukkan unsur-unsur variabel baik bahan baku, biaya tenaga kerja maupun overhead produksi. Jadi full cost dan variable cost. Nah itu dia metode yang sering digunakan untuk menghitung biaya produksi sebuah barang. Nah perbedaan antara harga pokok penuh dengan harga pokok variabel adalah yang penuh dia hanya menghitung biaya yang jelas-jelas dikeluarkan. Sementara kalau menggunakan variabel, dia harus menghitung variasi-variasi lain yang mungkin akan dikeluarkan selama memproses produksi. Nah ya, sebagai contoh, kalau kita menghitung biaya penuh, kita memproduksi satu buah barang, kita membeli barang itu berapa, membeli bahannya, kemudian biaya produksinya berapa dihitung. Tapi kalau biaya variabel, kemungkinan nanti ada ongkir, itu dihitung. Kemungkinan nanti ada biaya parkir, itu dihitung, namanya biaya variabel, ya. Nah, sebelum lanjut lagi, biaya variabel itu biasanya yang belum tentu keluar, itu juga dihitung. Jadi belum tentu pasti keluar. Tapi kalau yang
harga pokok penuh itu sudah otomatis biayanya keluar, ya. Dan yang kedua adalah menghitung biaya produksi langsung. Ya, kita akan bahas ini bagaimana menghitung biaya produksi langsung. Kita sudah masuk bagian kedua, yaitu bagaimana menghitung biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung itu adalah bagaimana menghitung biaya-biaya baik itu bahan baku langsung, potongan pembelian, sampai return pembelian. Jadi biaya langsung itu terdiri dari 3 tadi: biaya bahan baku langsung, potongan pembelian, dan return pembelian. Biaya bahan baku langsung itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku utama pembuat produk. Tidak seperti anggaran bahan baku, penyusunan bahan baku langsung itu hanya ditulis total keseluruhan. Tadi sempat kita bahas. Atau ada juga komponen lain, yaitu potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini bisa menjadi salah satu cara para pebisnis misalnya untuk memberikan diskon kepada pembeli. Dan yang selanjutnya adalah return pembelian. Return pembelian juga dihitung untuk melihat bahan baku yang benar-benar real terpakai. Karena ketika kita membeli bahan baku, tidak semua bahan baku dipakai. Kadang ada yang bahan baku itu harus dikembalikan karena rusak dan sebagainya. Itu juga dihitung sebagai pengurangan biaya penghitungan bahan baku langsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu terdiri dari 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai upah kepada tenaga kerja yang menangani proses pembuatan produksi menjadi bahan jadi. Nah, yang sementara yang tidak langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai upah kepada tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses bahan baku produksi. Produk kita itu melibatkan 2 elemen tadi, mau atau tidak mau. Ada orang-orang yang tidak terlibat secara langsung, entah itu agen, entah itu macam-macam ya. Tapi ada juga yang terlibat secara langsung, yaitu karyawan kita. Nah, itu juga kita harus pikirkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah itu terdiri dari beberapa bentuk. Nah, ya. Jadi ketika kita memproduksi sebuah produk, ada sistem pembayaran upah yang harus kita skenariokan agar kita bisa mendapatkan profit dari sana. Banyak pengusaha itu memberikan metode-metode yang berbeda dalam sistem pembayaran upah. Salah satunya adalah ada yang bekerja menurut waktu. Ini karyawan secara umum di kantor atau di tempat-tempat pekerjaan biasa, orang dibayar biasanya waktu dari pagi jam 8 dia bekerja sampai jam 9. Sampai misalnya jam 8 sampai jam 5 sore. Apa saja yang sudah dikerjakan, hasilnya apa saja, dia tidak dibayar berdasarkan hasil, tapi berdasarkan waktu dia datang ke tempat kerja itu. Ada juga sistem pembayaran melalui satuan hasil. Nah, pembayaran melalui satuan hasil ini adalah biasanya di karyawan, upah buruh, dan sebagainya, di mana besar upahnya diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah satuan produk yang mampu diproduksi. Karyawan-karyawan seni, tenaga-tenaga desain, dan sebagainya itu biasanya berdasarkan satuan hasil. Nah, ada juga berdasarkan upah insentif. Upah insentif ini juga bisa diterapkan. Jadi besar kecilnya upah itu didasarkan pada waktu lamanya kerja dan juga dihitung berdasarkan unit yang berhasil dihasilkan. Nah, ini namanya disebut upah insentif untuk menyemangati karyawan kita supaya bekerja dengan lebih baik, ya. Nah, itu tadi metode-metode ya, biaya, penghitungan biaya tidak langsung. Salah satunya adalah sistem pembayaran upah. Nah, baik. Apa itu metode penghitungan biaya tidak langsung? Ya, metode penghitungan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan selain untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi, ini yang akan saya lebih bahas lagi, yaitu biaya tidak langsung tadi. Nah, biaya tidak langsung ini banyak perusahaan-perusahaan lalai. Padahal itu bisa jadi sangat besar pengaruhnya untuk perusahaan itu sendiri dalam memproduksi barangnya atau dalam mengembangkan usahanya. Jadi para pebisnis sukses biasanya biaya tidak langsungnya dipikirkan secara matang. Nah, biaya tidak langsung itu salah satunya adalah biaya overhead pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, ya, apa aja biaya overhead? Overhead itu apa sih? Nah, biaya
biaya overhead itu biaya yang bisa jadi keluar, bisa jadi tidak keluar ya, atau biaya di luar dari biaya produksi bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tadi. Nah ya, apa saja biaya-biaya overhead yang kita harus pikirkan? Yang pertama ya biaya bahan pembantu. Ini biaya yang didasarkan pada banyaknya jam kerja tenaga kerja langsung selama bulan yang bersangkutan. Misal begini, kita memproduksi barang, misalnya perusahaan Kongguan memproduksi barang ketika mau Idul Fitri, maka dia akan mempekerjakan karyawan dengan waktu insentif yang lebih. Nah, berarti dia ada biaya bahan pembantu atau kita memberikan karyawan lebih untuk memproduksi secara lebih cepat. Nah, ini juga biasanya ada di Ramayana atau misalnya Borobudur dan sebagainya ya, swalayan ketika mau memasuki Idul Fitri dia pakai karyawan lebih untuk nah ini juga harus dikeluarkan sebagai biaya bahan pembantu dan itu harus dihitung. Nah ya, selanjutnya adalah biaya pemeliharaan gedung. Ini juga termasuk biaya overhead yang harus dipikirkan juga. Gedung itu bukan hanya ketika kita sudah bisa membeli gedung itu sudah otomatis kita tidak akan menghitung biaya gedung lagi, tidak. Tapi juga ada biaya pemeliharaan gedung yang harus kita pikirkan, dan itu biasanya rutin, bulanan, bahkan mingguan sampai harian. Dan itu harus dipikirkan hitungannya supaya produksi biaya itu dapat terhitung secara lebih lengkap dan rinci. Yaitu biaya pemeliharaan peralatan juga masuk ke dalam situ. Ya, peralatan-peralatan produksi kita, entah itu printer rusak, mesin rusak dan sebagainya, itu harus dipikirkan dan harus dihitung. Bahkan ketika mesinnya tidak rusak sekalipun, kita harus mengeluarkan biaya pemeliharaan peralatan agar nanti ketika mesinnya rusak kita sudah mempersiapkan biaya itu. Selanjutnya tadi biaya penyusutan gedung. Nah ya, biaya penyusutan gedung ini juga harus dihitung. Jadi gedung itu bisa jadi setiap setahun sekali dicat ulang atau setahun sekali direnovasi. Itu adalah biaya penyusutan gedung. Di akuntansi biaya penyusutan gedung bukan cuma sebatas itu, tapi lebih luas lagi. Itu bagaimana memprediksi bahwa suatu saat kita harus punya gedung yang baru, bahwa suatu saat kita harus memprediksi gedung ini ketika sudah tidak layak dipakai lagi. Nah, perusahaan berarti ketika gedungnya sudah rusak bukan berarti, atau sudah menyusut atau sudah tidak bisa digunakan lagi, bukan berarti perusahaannya bubar, tapi harus segera beralih ke gedung yang lebih bagus atau gedung yang lebih baru. Itu harus dipikirkan. Dan juga biaya penyusutan peralatan. Nah ya, ini juga penting buat kita. Ada tahu perusahaan seperti Gojek misalnya, ada karyawan memikirkan bahwa ada yang bergabung dengan Gojek, dia tidak memikirkan bahwa ada biaya penyusutan peralatan. Nah ya, ini juga banyak harus dipikirkan oleh para ojol ya, bahwa ketika Anda bergabung dengan Gojek, itu ada biaya penyusutan peralatan, itu motor Anda sendiri. Anda harus servis, motor Anda akan ada masa waktunya, kapan itu motor akan tidak dapat digunakan lagi, dan sebagainya. Itu harus dihitung. Nah, nanti kita baru dipikirkan apakah dengan ojol tersebut kita mendapatkan keuntungan atau kerugian. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan, dan jadi jangan sampai kita dapat penumpang banyak, tapi sebenarnya motor kita seperti membayar motor kita sendiri untuk hancur gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus menghitung biaya penyusutan motor tadi. Nah ya. Dan terakhir adalah yang perlu dibahas dalam menghitung HPP adalah BEP atau break even point. Break even point itu bahasa sederhananya adalah titik impas di mana biaya keuangan ketika perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, jadi BEP ini adalah biasanya dihitung oleh perusahaan-perusahaan yang baru akan buka. Kapan nih kira-kira modalnya kembali tapi tidak untung? Titik impas istilahnya. Modalnya 100, biayanya 100, keuntungannya 100. Maka itu titik impas. Kapan itu terjadi? Kalau terlalu lama, maka kita harus mencari titik impas yang lebih cepat dan lebih efisien supaya kita bisa segera mendapatkan profit. Nah ya, itu harus dihitung. Kadang-kadang ada orang buka warung misalnya, dia tidak menghitung kapan BEP-nya. Dia modal 20 juta misalnya, tapi karena dia tidak menghitung BEP-nya, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin jauh ya. Itu penting ya. Jadi BEP ini harus dihitung dan harus dipikirkan
supaya kita bisa mendapatkan keuntungan di kita. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan materi HPP ini bisa dipahami. Pembahasan lebih teknisnya akan dibahas di video-video lainnya. Jadi kita akan menghitung bagaimana menghitung HPP sampai BEP di video lainnya. Ini hanya video pengantarnya dan memberikan pemahaman kita bagaimana cara menghitung BEP, menghitung HPP, BEP dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.